Novel Raja Tertinggi. Bab 1911. Omi dengan cepat kembali ke divisi pertama gerbang Tangci. Sudah berhari-hari, dan kompetisi penggarap muda telah berakhir, dan berakhir selama beberapa hari. Getmaster, kamu akhirnya kembali. Ketika Menteri Divisi Pertama melihat Omi kembali, dia terbang dengan panik dan tampak sedikit cemas. Apakah kompetisinya sudah selesai? Tanya Omi. Getmaster, sudah 2 hari sejak berakhir, bukankah kamu setuju bahwa 10 besar kompetisi akan dibawa ke markas olehmu secara pribadi? Aku belum melihat orang-orangmu selama 2 hari, dan semua orang mengira kamu pergi. Pertama, ini adalah turnamen pertama dari 9 divisi, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Baiklah, aku baru saja keluar dan sibuk, bawa 10 besar itu, bawa mereka ke aula utama dan aku akan menemui mereka secara pribadi. Ya, tidak lama setelah Umi berjalan ke aula utama, 10 pria dan wanita muda berjalan ke aula utama. Raut wajah ke-10 pemuda dan pemudi ini sangat bangga dan bersemangat, memberi penghormatan kepada Master Gerbang. 10 dari mereka segera berlutut. Omi berkata, semuanya, bangunlah. Terima kasih, penjaga gerbang. Menteri bagian pertama juga masuk. Kepada Omi, dia berkata, gerbang guru, izinkan saya memperkenalkan 10 pemuda jenius ini. Bagus. Kompetisi pemuda immortal cultivator yang kami lawan ini terutama didasarkan pada kategori jenius, potensi, dan pemahaman, dan pada akhirnya, kami akan menggabungkan 10 besar. Untuk kompetisi immortalis muda ini, kami memiliki skor total 150 poin berdasarkan skor total. Peringkat pertama, bernama Wang Suewei, dengan skor total 145 poin, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kultivasi abadi dengan skor hampir sempurna. Omi berkata, siapa namanya Wang Suewei, majulah. Di antara 10 pria dan wanita muda, salah satunya, seorang wanita cantik dengan gaun ungu, maju selangkah dan berkata, kembali ke gerbang master, junior adalah Wang Suewei. Omi menatap Wang Suewei ini. Sebelum Omi pergi ke Bekasya, kompetisi belum berakhir, Wang Suewei ini terkenal, dan itu bukan pertama kalinya Omi melihatnya. Tentu saja, Omi memperhatikan Wang Suewei ketika dia kembali dari Laut Kematian, bukan karena bakatnya, tetapi karena penampilannya. Dengan penampilan seperti itu, mudah untuk menarik perhatian pria manapun. Peringkat kedua adalah Luningeva, juga peringkat kedua dengan total skor 116. Omi dengan santai menatap Luningeva, lalu kembali menatap Wang Suewei. Di tempat ketiga adalah Hu Ken juga, peringkat ketiga dengan 114 poin. Hu juga kebetulan perempuan, dan kebetulan berdiri di sebelah Wang Suewei, yang, di bawah kecantikan Wang Suewei, langsung direduksi menjadi pejalan kaki. Sama seperti itu, semua 10 jenius diperkenalkan. Omi berkata, kalian bersepuluh akan mengikutiku besok, menuju ke markas gerbang Tangji 7 Laut bersama-sama. Aku harap kalian akan terus bekerja keras. Terima kasih, Tuan Gerbang. Tempat pertama tetap, sisanya keluar. Kata Omi. Omi memandang Menteri Divisi Pertama yang berdiri di samping dan berkata, kamu juga keluar dan tutup pintunya. Ah, Menteri Divisi Pertama agak tercengang. Wang Suewei ini telah benar-benar terbakar di 6 laut beberapa hari terakhir ini, bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena kecantikannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Omi akan begitu terang-terangan. Ya, Getmaster. Menteri Divisi Pertama segera keluar dan menutup pintu. 9 jenius lainnya yang telah pergi sebelumnya sekarang sedang berdiskusi di luar aula utama. Mengapa Master Gerbang meninggalkan Suewei sendirian di dalam? Tidak jelas, Wang Suewei sangat cantik, tuan pintu juga muda dan kuat, dia pasti tertarik pada Wang Suewei. Kehidupan Wang Suewei benar-benar baik, semua orang memulai dari tempat yang sama, tetapi yang cantik, dan yang rata-rata, merangkul. Ada masa depan yang sama sekali berbeda. Hu yang tampak biasa itu juga bisa berkata masam. Gadis-gadis lain juga merasakan hal yang sama. Beberapa orang lainnya, bagaimanapun, sedikit tertekan. Wang Suewei sangat cantik, mereka pasti menarik juga. Tapi sayangnya, sekarang setelah Getmaster juga menarik, mereka ingin mengejar Wang Suewei di masa depan, tapi sekarang sepertinya mereka mengalami delusi. Mereka hanya mencari kematian jika mereka ingin mencuri seorang wanita dari Getmaster. Di aula utama, jantung Wang Suewei berdetak agak cepat, dan Omi tidak langsung mengatakan apa-apa, tetapi menilai Wang Suewei. Wang Suewei dengan gugup menatap Omi beberapa kali. Penampilan Omi, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Dan sebagai seorang penjaga pintu, Wang Suewei tidak pernah berani menipu dirinya sendiri. Tetapi jika benar-benar ada kesempatan seperti itu, dia pasti akan terbangun dengan tertawa dalam mimpinya. Baru setelah sekian lama Omi bertanya, aku merasa aku ditakdirkan untuk bersamamu, bagaimana menurutmu? Ah, wajah Wang Suewei memerah. Oh, tidak perlu tegang, santai saja. Ya, Tuan Gerbang. Wang Suewei, bakatmu sangat bagus, aku sudah berpikir untuk mengambil beberapa ahli waris sebelumnya, aku pikir kamu sangat cocok untuk menjadi murid pribadiku. Ah, seorang murid pribadi. Wang Suewei sangat terkejut. Benar. Oh, wajah Wang Suewei langsung berkelebat dengan sedikit kehilangan. Alis Omi berkerut saat dia bertanya, apa tidak ingin menjadi murid pribadiku? Tidak. Lalu mengapa kamu merasa kehilangan di wajahmu? Tidak. Wang Suewei sibuk tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi menilai Wang Suewei dengan wajah cantik dan sosok yang positif. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan meninggalkanmu sendirian untuk melakukan sesuatu? Aku tidak berani tertipu. Gerbang guru maafkan aku. Berapa umurmu? Tanya Omi. Kembali ke Getmaster, Suewei berusia 21 tahun ini. Berkultivasi ke tahap gabungan pada usia 21, memang jenius, bukankah kamu memurnikan batu roh atau sesuatu sebelumnya? Kembali ke senior, halus.
Maksudku, kamu telah berkultivasi kerana hari ini. Seharusnya bukan orang lain yang membantumu memperbaiki batu roh untuk meningkatkan, kan? Ah, Wang Suewei tampak sedikit bingung. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja. Gerbang guru, bisakah orang lain membantu orang lain memperbaiki batu roh? Wang Suewei sebenarnya tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Hehe, tentu saja kamu bisa. Mencapai setengah abadi, yaitu tahap kesengsaraan, kamu dapat membantu orang lain memperbaiki batu roh, sehingga menembus alam dengan cepat. Prasyaratnya adalah harus ada batu roh yang cukup, tetapi juga setengah immortal harus rela mengorbankan dirinya untuk membantu. Wang Suewei berkata, saya tidak memiliki salah satu dari kondisi itu. Saya berasal dari keluarga budidaya abadi kecil di 6 laut, dan bagian terkuat dari keluarga saya hanya di tahap DVD. Dimengerti, tidak heran kamu bisa mendapatkan skor setinggi itu, kamu memang jenius. Baiklah, ujianku padamu sudah selesai, kamu lulus ujianku, kamu kembali dan pertimbangkan apakah kamu bersedia menjadi murid pribadiku atau tidak. Aku bersedia, Wang Suewei langsung setuju. Apa kamu yakin? Ya, saya mohon Tuan Pintu untuk menerima saya sebagai murid, saya pasti tidak akan kehilangan muka untuk Tuan saya. Hahaha, bagus kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid pribadiku. Terima kasih, Tuan Gerbang. Kamu keluar dulu, nanti aku akan meminta menteri pertama mengumumkan masalah ini kepada dunia, sehingga semua orang akan tahu bahwa pemenang pertama kompetisi budidaya pemuda, Wang Suewei, telah diterima olehku, Omi, sebagai milikku. Murid pribadi, sehingga saya juga dapat menginspirasi pemuda yang lebih menjanjikan. 1912. Murid memberi hormat kepada Tuan. Wang Suewei menangis dengan gembira, betapa suatu kehormatan untuk diterima sebagai murid pribadi oleh guru gerbang, keluarganya, mulai sekarang, akan benar-benar lepas landas, namanya, Wang Suewei akan diingat oleh banyak orang di 6 lautan. Omi mungkin tidak tahu berapa banyak perubahan yang akan dia berikan kepada Wang Suewei dan keluarganya dengan mengambil Wang Suewei sebagai muridnya. Oh, pergilah, Omi tersenyum kecil. Wang Suewei berjalan keluar dari aula utama dengan air mata berlinang. Begitu mereka berjalan keluar dari aula utama, 9 jenius muda lainnya mendongak. Ah, Suewei menangis. Apa yang terjadi? Itu pasti gerbang Master Tiran. Seorang laki-laki berkata, yang dipanggil Wu juga menggerutu, omong kosong, dengan status dan penampilan Gate Master, tidak ada wanita yang akan menolaknya, dan semua rela membiarkannya, itu. Lalu kenapa dia menangis? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Jenius laki-laki itu sedikit tertekan, sangat senang menjadi tuan pintu, wanita manapun akan rela membiarkannya memilikinya, itu mungkin kehidupan yang paling diinginkan bagi pria di seluruh dunia. Beberapa orang segera berjalan. Suewei, apakah kamu baik-baik saja? Suewei, tidak apa-apa Suewei, Master Gerbang sangat tampan dan sangat berbakat, ini kehormatanmu. Wang Suewei menyeka air matanya karena kegembiraan dan berkata, Tuan Gerbang baru saja meninggalkan saya untuk menguji saya, dan saya lulus ujiannya. Maksud kamu apa? Gerbang Guru telah menerima saya sebagai murid pribadinya. Ah, ke-9 orang lainnya ketakutan di tempat, dan untuk sesaat, segala macam emosi menggenang di dalam diri mereka, kecemburuan, dan kehilangan. Singkatnya, mulai saat ini dan seterusnya, jalan hidup mereka akan sangat berbeda. Wang Sue tersenyum dan pergi dengan gembira, keluarganya masih di kota, dan dia akan memberitahu keluarganya tentang ini, untuk pertama kalinya. Kemudian Omi memanggil Menteri Divisi Pertama. Pergi, umumkan, dan katakan, Wang Suewei berhasil lulus penilaian saya dan diterima sebagai murid pribadi saya. Ah, apa yang kamu lihat? Selamat Gate Master, senang telah diturunkan, bawahan saya akan segera pergi. Menteri Divisi Pertama segera pergi untuk membuat pengumuman, masalah ini akan segera menyebar ke seluruh 6 laut, dan keluarga Wang Suewei akan segera mencapainya. Status keluarga Menteri Divisi itu, keluarga dari 9 dinasti Kekaisaran Abadi yang agung. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi siap membawa 10 orang jenius bersamanya ke 7 lautan. Omi berjalan keluar dari aula utama dan meregangkan punggungnya, 10 jenius sudah menunggu di luar pintu. Kalian persiapkan dirimu dan ikut aku ke markas gerbang dinasti Tang hari ini. Kata Omi kepada 10 jenius. Ya, 10 jenius mengangguk tapi, kecuali Wang Suewei, sisa mata jenius, sedikit hilang. Omi tersenyum dan bertanya, apakah kalian cemburu karena saya telah mengambil Wang Suewei sebagai pengganti saya? Junior tidak berani. Beberapa orang berkata dengan panik. Lalu mengapa kamu dipenuhi dengan kekecewaan? Ini. Pada saat itu, pemuda jenius peringkat kedua itu, Lu Ninghua, berkata dengan berani, saya merasa bahwa Tuan Gerbang tidak adil. Oh, ya, betapa tidak adilnya? Omi bertanya. Gerbang Guru menerima Suewei sebagai murid kemarin, dan hanya mengujinya sendiri, tetapi kami tidak melakukannya, Anda bahkan tidak menguji kami, jadi mengapa menurut Anda kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus Anda? Kata Lu Ninghua. Omi berkata, kamu ambil. Untuk siapa yang bisa menjadi penerus dari Master Gerbang ini? Siapa yang meminta kalian untuk tidak menjadi peringkat nomor 1? Skor Anda beberapa puluh poin berbeda dari Wang Suewei, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Karena kalian berasal dari latar belakang yang lebih baik darinya. Wang Suewei hanya berasal dari keluarga kecil yang abadi, dan kultivasinya hingga hari ini adalah miliknya sendiri. Singkatnya, Wang Suewei sangat sesuai dengan persyaratan saya, dan jika kalian menganggap diri Anda lebih berbakat daripada dia, Anda dapat mengajukan permohonan agar menteri memeriksa Anda kembali. Tidak perlu, aku yakin. Masalah ini tidak akan terulang lain kali. Jika kamu masih berani menanyaiku di masa depan, maka kamu harus berurusan dengan aturan pintu. Gerbang Guru menebus dosamu. Lu Ninghua panik dan berlutut.
Baiklah, bersiaplah, ayo pergi. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari langit yang jauh. Omi, tinggalkan barang-barangmu atau hidupmu. Teriakan ini terdengar oleh seluruh divisi pertama. Kota Kekaisaran Divisi Pertama sangat ramai saat ini karena baru saja mengadakan kompetisi kultivasi pemuda. Semua orang mendengar teriakan itu dan melihat ke langit. Siapa yang berani memanggil Master Gerbang dengan namanya? Dan itu meminta Master Gerbang untuk meninggalkan hidupnya. Seluruh kota Kekaisaran, puluhan lingkaran jalan dan gang, semua orang terkejut. Kening Omi berkerut. Tentu saja, Omi tahu siapa yang meneriakkannya, tetapi suara itu barusan diteriakkan oleh orang kuat peringkat 1 dari benua selatan ekstrim 7 laut, leluhur klan Nuo yang memiliki pedang api abadi Sudu, Hidung Gajah Nuo. Bahkan sebelum mereka tiba, suara itu datang lebih dulu. Hati Omi murka, Hidung Gajah Nuo ini, dia tidak mau bergaul lagi. Omi tahu itu pasti kemarin, kejadian Omi di bekas sumur diceritakan oleh leluhur klan Yong, jadi dia datang ke sini pagi-pagi sekali. Alasan mengapa Nuo Elepan Nose berani mengancam Omi, tentu saja, dia adalah leluhur peringkat nomor 1 di benua selatan ekstrim, dan dia belum pernah bergerak melawan Omi sebelumnya, itu karena tidak ada cukup minat. Selain itu, bukan hanya dia yang mencari Omi sekarang, tetapi 4 keluarga besar dari benua selatan ekstrim. Kali ini, jika Omi tidak memberikan penjelasan yang jujur, 4 klan besar mereka pasti akan menghancurkan gerbang ekstrim Tang, dan banyak dari leluhur mereka yang marah pada Omi. Beberapa detik kemudian, di kejauhan langit, seorang lelaki tua dengan kaki dan pedang menyala muncul di mata semua orang. Selain lelaki tua dengan tangan tegap, seorang lelaki tua dengan pedang hitam besar di kakinya, dan seorang lelaki tua mengendarai elang terbang besar. Secara total ada 4 orang tua. Keempat orang ini adalah Nuo Elepan Nose, Pusarau, Yong Xiong, dan Fu Ruthless dari Seven Seas Extreme benua selatan. Melihat 4 lelaki tua yang begitu mengesankan, semua orang di dalam dan di luar kota Kekaisaran Gerbang Dinasti Tang tercengang. Mereka adalah beberapa orang tua terkuat dari 7 lautan, orang-orang super kuat dengan senjata sudo abadi. Pertempuran semacam ini telah terlihat sebelumnya ketika peninggalan baru Laut Kematian dirilis. Wajah Wang Suewei sangat keras saat ini. Saat itu ketika reruntuhan baru Laut Kematian keluar, meskipun dia baru berusia 4 atau 5 tahun, dia juga tahu dari mulut keluarganya tentang situasi yang ada. Tuan, larilah. Wang Suewei berteriak tanpa sadar. Omi mendengus, apa perlunya melarikan diri. Perhatikan baik-baik bajingan tua ini. Mereka benar-benar berhutang untuk ditangani. Katakan saja, lebih baik memilih hari daripada menabrak matahari. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Dengan mereka hari ini. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas ke langit. Wang Suewei dan 10 jenius lainnya terkejut. Master Gerbang sangat vokal. Mungkinkah Master Gerbang bahkan tidak takut mereka semua berkumpul? Hidung Gajah Norse dan yang lainnya segera tiba dan berhadapan dengan Omi di langit. Nuo Elepan Nose adalah orang pertama yang mengatakan, Omi, apa yang kamu temukan di bekas sumur? Beri aku akun yang jujur segera, atau hari ini adalah hari di mana gerbang Tangji akan binasa. 1913. Semua orang di tanah bergetar hebat ketika mereka mendengar kata-kata tidak ada hidung gajah. Mungkinkah gerbang Tangji akan segera binasa? Omi menyeringai, biarkan gerbang Tangji musnah. Apa kau yakin? Pusara berkata, Omi, saat ini keempat leluhur kita yang memiliki senjata sudo abadi berdiri di sini. Apakah menurutmu tidak mudah untuk memusnahkan gerbang Tangjimu? Jika kamu, Omi, tidak tahu tempatmu hari ini, hanya akan ada kematian. Hahaha, kematian yang baik. Sama juga, karena kalian semua ingin memusnahkan gerbang Tangci saya, maka saya, gerbang Tangci, tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini adil, dan jika Anda ingin memusnahkan saya, maka jangan salahkan aku karena memusnahkanmu juga. Kamu masih keras kepala sampai mati, Omi, sekarang saya menyarankan Anda, segera, serahkan apa yang Anda temukan di bekas sumur Anda. Yong Xiong berkata, rekan leluhur, saya dapat menjamin dengan kepribadian saya bahwa Omi pasti telah menemukan sesuatu di sumur sebelumnya. Jika tidak, sumur sebelumnya tidak akan gagal tanpa alasan. Fu Ruthless berkata, tidak perlu menjaminnya. Anak buahku sudah menyelidiki Omi tinggal di sebuah penginapan di sebelah sumur kehidupan masa lalu. Salah satu anak laki-laki penginapan melihatnya mempelajari cermin yang tampak kuno sambil mengantarkan teh, dan jika aku tidak salah, cermin itu adalah cermin yang Omi temukan di bekas sumur. Nuo Elepan Nose berkata dengan nada memerintah, Omi, keluarkan cermin itu. Hahaha, tidak ada hidung gajah, bagaimana jika aku tidak mengeluarkannya? Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Nuo Elepan Nose adalah yang pertama menyerang Omi. Bila api Nuo Elepan Nose menebas keras ke arah Omi. Omi segera memperbesar mutiara air hitam untuk mencegat serangan bila api. Jika tidak, setengah dari seluruh divisi pertama gerbang ekstrim Tang akan mati, dan tempat ini akan dipenuhi orang-orang dari gerbang ekstrim Tang. Boom. Flame Blade dicegat oleh Blackwater Bat milik Omi, tidak memotong ke tanah. Pada saat yang sama, Omi membidik Nose Elepan Nose dan menyerang dalam satu napas. Boom. Sebuah pukulan pasti akan terjadi, bagaimanapun juga Omi tidak lemah sekarang. Ah, Nuo Elepan Nose menjerit dan saat dipukul, Nuo Elepan Nose merasakan seluruh langit menjadi abu-abu. Bang, sebelum Nuo Elepan Nose bisa menahan untuk sedetik tubuhnya retak terbuka, tidak mampu menahan kekuatan nafas Omi. Nuo Elepan Nose panik saat bayinya melepaskan tubuhnya. Dan Omi, untuk pertama kalinya, mengambil pedang apinya, menghapus tanda roh di atasnya. Apa? 3 leluhur lainnya, Pusaro, Yong Xiong, dan Fu Ruthless, semuanya tercengang. Sebagai Nose Elepan Nose terkuat, mereka benar-benar dipukuli oleh Omi dalam sekali pandang untuk menghancurkan daging mereka, dan senjata sudo abadi diambil. Ini.
Tiga leluhur ini, selama setengah hari dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya mematikan tanpa menyadari bahwa Omi begitu kuat sejauh ini. Setelah Omi mengambil gila api Nuo Elepan Nose, bayi Nuo Elepan Nose juga kembali sadar. Omi mendengus Nuo Elepan Nose, ku dengar kau yang terkuat di Extreme South Continent, tapi kurasa kau tidak lebih dari itu. Kau bahkan mengancam akan memusnahkan Tang Extreme Gate-ku, itu konyol, sekarang. Bahwa kamu sendiri dalam masalah, tidak kamu akan binasa sendiri, aku akan membunuh dan memenggal kalian semua klan Nuo. Tidak, bayi Nuo Elepan Nose ketakutan dan panik berlutut. Nuo Elepan Nose juga tahu waktu, dia sekarang belum lagi tubuh fisiknya hancur, dia bahkan tidak memiliki senjata sudo immortal, dia langsung menjadi cacing di depan Omi. Omi, selamatkan hidupku, aku salah, tolong jangan bunuh aku. Nuo Elepan Nose memohon. Omi mendengus memohon belas kasihan, tidakkah kamu pikir itu agak terlambat, yang baru saja menyeret seperti 250, ingin aku. Serahkan harta apapun. Oh, Tang Senior, tolong, aku salah, jangan bunuh aku tidak ingin mati ah. Hahaha. Nuo Elepan Nose, bukan hanya kamu, seluruh klanmu akan selesai, aku tidak ingin bergerak melawan klanmu, kita semua hidup berdampingan dengan damai di benua selatan ekstrim, tetapi kalian sangat ingin melakukannya. Paksa aku kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menyatukan benua selatan ekstrim. Kata Omi. Oh Tuhan, kenapa kau melakukan itu, maafkan aku, oh. Hidung gajah juga tidak mendesis dan menangis. Berdiri di sampingnya, Pusaro, Yongxiong, dan Fruitless, mereka bertiga tercengang, orang nomor satu yang dulu sangat keren dan kuat itu menangis seperti tidak ada apa-apanya sekarang. Omi memandang tiga leluhur lainnya dan berkata, kalian bertiga, kalian semua harus mati. Omi, jangan terlalu sombong. Pergi ke neraka kalian. Setelah mengatakan itu, Omi menghela napas 10 kali. Bum bum. Ah, ketika 10 napas dikeluarkan, hal pertama yang dipikirkan ketiga orang itu adalah melarikan diri daripada bersembunyi, jadi akhirnya semuanya dapat diprediksi. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, mereka mungkin masih bisa bertahan, tetapi melarikan diri mungkin tidak bisa lepas dari 10 hembusan udara bimbo. Tubuh ketiga pria tua itu meledak. Tiga leluhur tua itu seperti Nuo Elepan Nose, dan tubuh bayi mereka keluar. Omi segera bergegas dan mengambil senjata sudo abadi mereka bertiga, boneka split pisau kematian, dan elang langit, serta cincin penyimpanan mereka. Penghancuran daging mereka sama dengan kehilangan segalanya, karena mereka tidak dapat melakukannya. Mengumpulkan cincin penyimpanan mereka dan sejenisnya, yuanying mereka, terus terang, seteguk gas halus tidak mampu mengendalikan benda-benda besar. Umi tertawa terbahak-bahak. Sendiri, dia memiliki 5 artefak sudo abadi sekarang. Jika sekali Omi tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa suatu hari di masa depan dia sendiri akan mengambil semua artefak sudo abadi begitu berharga dan kuat di mata Omi dulu. Omi memandangi keempat bayi di udara dan berkata, artefak abadimu adalah milikku, keluargamu, menghilang dari 7 laut mulai sekarang. Omi, aku mohon, beri kami kesempatan untuk hidup. Kata Yongxiong dengan wajah bayi yang pahit. Omi menatap Yongxiong dengan mendengus, sekarang kamu menyesalinya, aku memperingatkanmu kemarin seolah-olah aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Oh, maafkan aku. Teriak Yongxiong. Pemikiran bahwa Omi pasti akan membunuhnya membuatnya menyesali ususnya. Dia benar-benar tidak ingin mati ah. Omi berkata, sayangnya, tidak ada penyesalan di dunia. Kalian berempat, siapa yang akan mati lebih dulu? Oh, di langit keempat bayi itu berteriak. Mereka juga tidak melarikan diri, karena mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan Omi, mereka tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Pada saat ini, di seluruh kota kekaisaran, banyak orang menatap ke langit. Setiap orang sangat terkejut, dan tentu saja, sangat memuja. Di pintu masuk salah satu aula utama istana kekaisaran, mata 10 jenius muda itu dipenuhi dengan pemujaan. Di dalam hati Wang Suewei saat ini, dia sangat bersemangat untuk bisa menjadi murid pria yang begitu kuat. Dia tidak tahu berkah apa yang telah dia kembangkan di kehidupan masa lalunya. Senior Tang, tolong, ya. Di langit keempat bayi itu berteriak dan berlutut memohon belas kasihan, memohon pada Omi untuk menyelamatkan nyawa mereka. 4 hantu tua memohon belas kasihan seperti ini, membuat Omi sedikit tertekan, untuk membunuh atau tidak tentu saja, bahkan jika tidak mereka tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dalam kelemahan Omi seperti cacing. 1914. Omi ragu-ragu, tidak ada gunanya menuruti perkataan keempat hantu tua ini. Meskipun mereka berada di tahap ke-8 kesengsaraan, daging mereka telah dihancurkan, dan yang paling penting, mereka tidak memiliki senjata sudo abadi lagi. Dengan kekuatan yang begitu rendah, mereka tidak membantu Omi, jadi apa titik menjaga mereka, untuk memberi mereka usia tua? Mati. Omi menamparnya sampai mati. Ah, keempat bayi itu menjerit dan dalam sekejap mata, mereka menjadi abu dan asap. Sejauh ini Omi telah membunuh semua penguasa dari benua selatan ekstrim 7 lautan. Omi terbang turun dan kembali ke pintu masuk aula istana tertentu. 10 pemuda jenius semua memandang Omi dengan kekaguman yang tak tertandingi. Omi berkata, baiklah, sekarang ikuti aku dan pergi ke markas gerbang ekstrim Tang. Ya, Tuan Gerbang. Omi mengambil 10 jenius muda dan terbang ke udara. Pada saat ini, semua orang di tanah tidak bubar. Seluruh kota kekaisaran berbicara. Bagaimanapun juga adegan di mana Omi baru saja membunuh 4 orang yang sangat kuat dengan senjata sudo abadi terlalu mengejutkan. Omi berhenti di udara. Omi memandang semua orang di tanah dan berkata, semuanya, saya harap Anda akan terus bekerja keras di gerbang Tangji. Di masa depan, kompetisi semacam ini akan sering diadakan. Semua 10 finisher teratas dapat pergi ke Tangji.
markas gerbang, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi penerusku, mempelajari teknik formasi pedangku, dan menjadi pilar gerbang Tangji di masa depan, dan bahkan menjadi penerusku di masa depan. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi hari ini, jadi mari kita gunakan tepuk tangan hangat untuk mengirim 10 jenius muda ini ke markas. Apa? Tepuk tangan gemuruh bergema di seluruh kota kekaisaran dan sekitarnya. Semua orang fokus pada 10 jenius muda. Pada saat ini, 10 jenius muda semuanya merasa sangat bangga, dan tidak ada keraguan bahwa keluarga di belakang mereka juga akan dimuliakan untuk sementara waktu, sementara keluarga Wang Suewei akan terus dimuliakan. Omi memandangi mayat-mayat di tanah. Dengan lambaian tangannya, keempat mayat itu melayang, dan Omi berjalan pergi dengan mayat keempat lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, dia kembali ke gerbang Tangji dari 7 lautan. Semuanya, ini adalah gerbang Tangji. Omi berkata kepada 10 jenius. Wow, aura yang sangat kuat. Seseorang datang. Teriak Omi. Segera, beberapa setengah dewa abis. Gerbang guru. Orang-orang ini adalah 10 besar dalam kompetisi budidaya abadi muda divisi Tangji Gate. Kamu pergi mengatur sebuah gua untuk mereka. Ya, 10 orang berbalik dan pergi dengan half immortal itu. Omi berkata, Wang Suewei tetap tinggal. Ya, Wang Suewei dan 9 orang lainnya berpisah. Sejak saat itu perjumpaan semua orang tidak lagi sama. Wang Suewei adalah murid pribadi Omi. Pasti semua jenis perlakuan berbeda. 9 orang itu sangat iri. Wang Suewei, ikut aku, bagaimanapun juga kamu adalah murid pribadiku. Terima kasih Tuan. Omi membawa Wang Suewei bersamanya ke tempat budidaya Omi sendiri. Omi menunjuk ke lusinan kamar kosong di istana samping dan berkata, di kedua sisi, lusinan kamar kosong, kecuali yang sudah ditempati, selebihnya Anda dapat memilih salah satu dari mereka sebagai gua budidaya masa depan Anda. Saya akan tinggal di aula utama ini, jadi jika Anda memiliki masalah, Anda selalu dapat datang kepada saya. Terima kasih Tuan. Lanjutkan. Oke, omong-omong, Tuan, mereka yang ada di aula samping sedang sibuk, apakah mereka juga murid pribadi Anda? Tidak, kamu adalah murid pribadi pertamaku. Dan siapa orang-orang yang tinggal di aula samping itu? Itu keluargaku. Ah, kamu benar-benar membiarkan aku tinggal bersama keluargamu. Oh, muridku sendiri, dan keluargaku. Tuan, Wang Suewei tersentuh dan menangis. Omi menyentuh bagian atas kepala Wang Suewei dan tersenyum. Anak bodoh, cepat urus urusan internalmu dulu. Ya, Wang Suewei sangat bersemangat, merasa senang karena tuannya benar-benar memperlakukannya seperti keluarga. Omi berjalan ke istana utamanya. Muqianji berjalan keluar dari aula utama. Murid barumu. Muqianji bertanya. Ya, ketika saya pergi ke 6 laut, kebetulan 9 divisi gerbang Tangji mengadakan kompetisi untuk pembudidaya abadi, dan saya melihat bahwa kualifikasi tempat pertama sangat bagus, jadi saya melantik muridnya. Lagi pula, sudah waktunya bagiku untuk menerima beberapa murid pribadi. Muqianji berkata, ya, tidak buruk, kecantikan yang menakjubkan. Omi memutar bola matanya. Perasaan di matamu, aku menerimanya karena dia cantik. Oh, dari apa yang aku tahu tentangmu, pasti ada faktor di dalamnya. Well, itu memang faktornya. Lagi pula, cantik eye candi dan nyaman untuk dilihat. Aku tidak munafik lagi, aku bahkan sudah memikirkan, seperti, memakunya. Kata Omi. Muqianji menghela nafas, aku tahu kamu tidak pernah murni di dalam. Hahaha, mengapa setiap pria ketika dia melihat seorang wanita cantik akan berpikir? Omi berkata, ini adalah ide sang pencipta. Jika pria melihat wanita cantik dan tidak memiliki pikiran, itu tidak akan merangsang pria. Pria tidak akan berjuang. Jika mereka tidak berjuang, masyarakat tidak akan berkembang. Umat manusia akan mandek, dan manusia ciptaan sang pencipta akan kehilangan maknanya. Kekeliruan. Ayolah, aku belum melakukan apapun dengannya. Aku baru saja mendapat ide. Terserah dirimu, aku sudah melewati usia berbicara tentang cinta dan membayangkan cinta lebih besar dari langit, kata Muqianji. Oh, Omi sedikit malu, tapi Omi tidak ingin menekan dirinya sendiri. Di dalam adalah orang seperti apa, jadilah orang, cerewet, jadi idenya mudah diakses, menumbuhkan keabadian adalah solusi jangka panjang. Omi menatap Muqianji dan tersenyum ambigu. Apa yang kamu lakukan? Muqianji merasa bahwa Omi akan melakukan sesuatu yang buruk. Bagaimana menurutmu? Omi menerkamnya. Omi tenang di rumah dan tetap tenang selama beberapa hari. Hari ini, Omi terutama terjerat dengan Muqianji, Tang Huan, Lu Yuxi, Mo Yuyan, dan mereka berempat. Selama waktu itu, Omi juga belajar lama tentang cermin itu. Namun, sia-sia Omi tidak dapat mengaktifkan cermin itu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Cermin itu, selain mampu menerangi penampilan kehidupan sebelumnya, tampaknya tidak berguna. Tapi Omi tidak percaya, pasti karena kekuatan Omi saat ini sangat rendah sehingga dia tidak bisa mengaktifkan cermin, atau cermin itu rusak dalam beberapa hal dan harus diperbaiki sebelum bisa digunakan. Mo Yuyan mengambil cermin dari samping tempat tidur dan melihatnya, lalu berkata dengan sedih, cerminmu ini benar-benar tidak berguna sama sekali, kamu bahkan tidak bisa menyisir rambutmu jika kamu mau. Omi berkata, ini terutama karena kamu memiliki kehidupan lampau. Jika kamu tidak memiliki kehidupan lampau, maka cermin akan menyinari penampilanmu sendiri. Sama seperti Muqianji, Lu Yuxi, Tang Huan, Xia Xiaoxin, beberapa mereka tidak memiliki kehidupan lampau. Mereka dapat menyisir rambut mereka ketika mereka melihat cermin ini. 1915. Bukankah mereka memiliki kehidupan lampau? Mo Yuyan terkejut. Tidak, kehidupan ini adalah kehidupan pertama mereka. Tidak semua orang memiliki kehidupan masa lalu. Jadi, saya pikir semua orang memiliki kehidupan masa lalu. Baiklah, bangun, aku ingin Norpu, Fu, dan Yong. Kata Omi. Pergi apa?
Kirimkan mereka mayat leluhur mereka, saya telah membunuh beberapa keluarga mereka. Ah, Mo Yuyan terkejut. Di 6 lautan, mereka mencoba mencuri cerminku, dan aku menghancurkannya. Mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Omi segera bergegas ke langit dan menjadi yang pertama pergi ke klan Nuo. Sesampainya di Nuo Clan, Omi langsung melemparkan mayat Nuo Elepan Nose, tepat di atas Nuo Clan. Bang, mayat Nuo Elepan Nose jatuh dengan keras ke tanah. Ah, jeritan menyebar dari tanah. Omi berteriak, rekan Taois dari Nu Clan, leluhurmu, Nu Elepan Nose, telah meninggal di 6 lautan, dan sekarang aku mengirim mayat mereka. Aku membatasimu Nuo Clan, dalam waktu 1 bulan, untuk secara otomatis pergi 7 lautan dan kembali ke 6 lautan. Jika ada yang tidak pergi setelah 1 bulan, aku akan membunuhnya. Selamat tinggal. Omi kemudian pergi ke klan Pu dan dengan cara yang sama melemparkan mayat leluhur klan Pu, memperingatkan mereka untuk pergi. Bukan karena Omi berlebihan dan tidak bisa membiarkan mereka hidup di Seven Seas. Sebaliknya, Omi harus melakukannya, yang terkuat selamat dan yang lemah tersingkir. Selain itu, membiarkan mereka pergi akan membebaskan tempat-tempat di benua selatan ekstrim, dan di masa depan, gerbang ekstrim Tang pasti akan semakin banyak orang yang memasuki Seven Seas. Omi harus menyiapkan tempat untuk rakyatnya. Benua selatan ekstrim akan menjadi tanah suci kultivasi abadi gerbang Tangji, dan orang-orang yang tidak terkait tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di sana. Tentu saja, di masa depan anak-anak dan cucu dari keluarga ini juga dapat bergabung dengan gerbang ekstrim Tang dan berpartisipasi dalam penilaian, dan 10 talenta teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki 7 lautan. Omi menghabiskan setengah hari mengurus masalah ini. Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana keluarga-keluarga itu menangis dan mengutuk Omi untuk saat ini, tetapi Omi hanya memberi mereka waktu 1 bulan. Omi, jika keempat keluarga mereka mencapai 6 lautan, kemana mereka akan tinggal? 9 dari tempat terbaik di 6 laut telah berubah menjadi divisi gerbang Tangji. Akankah mereka merebut salah satu kota kekaisaran dan menggunakannya sebagai situs untuk keluarga mereka? Mukianji bertanya dengan cemas. Omi mencibir, apakah mereka punya nyali untuk melakukan itu? Jadi kemana mereka pergi untuk tinggal di 6 lautan? Setiap keluarga mereka memiliki populasi lebih dari 1 miliar. Apakah populasi 6 lautan begitu besar sehingga mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk 1 miliar atau lebih? Tapi semua tempat di 6 lautan di mana auranya sedikit lebih baik memiliki keluarga atau kekuatan yang berakar di sana, hanya tempat-tempat yang miskin dan tidak berpenghuni tanpa aura. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat-tempat itu. Oh, saya akan melihat bagaimana mereka beradaptasi. Dari tempat seperti 7 lautan, mereka tiba-tiba jatuh ke 6 lautan, tempat-tempat terpencil yang tidak berjiwa, miskin. Anda harus beradaptasi meskipun tidak dunia ini begitu kejam, tidak ada keluarga atau ras yang bisa makmur selamanya. Beberapa keluarga mereka telah makmur di 7 lautan selama jutaan tahun, dan sudah hampir waktunya, di masa depan, saatnya gerbang Tangji kita untuk makmur. Tentu saja, mungkin jutaan tahun kemudian, gerbang Tangji juga akan didorong ke 6 laut berat, tapi itu masalah untuk generasi mendatang, dan saya tidak bisa disalahkan untuk generasi masa depan anak-anak gerbang Tangji yang tidak dapat mempertahankannya. Dan EBS. 1 bulan, dalam sekejap mata, berlalu. Orang-orang dari 4 keluarga besar 7 laut berat meninggalkan 6 laut berat satu demi satu dan kembali ke 6 laut berat. Tentu saja, ada juga beberapa orang aneh dan kacau yang diam-diam bersembunyi di Seven Heavy Sea sehingga Omi bisa diam-diam melanjutkan kultivasinya di masa depan tanpa mengetahuinya. Sayangnya, Omi memeriksa setiap tempat dan menemukan satu dan membunuh satu. Pada akhirnya, semua orang yang mengacaukan air ini terbunuh. 7 laut berat akhirnya bersih, dan selain orang-orang di gerbang Tangji, tidak ada orang lain yang menganggur. Omi juga membutuhkan waktu setengah bulan untuk memeriksa setiap tempat. Begitu Omi kembali ke gerbang Tangji, muridnya, Wang Suewei, datang mencari Omi. Tuan, Wang Suewei menangis dan berlutut. Suewei, apa yang kamu lakukan? Tuan, tolong selamatkan keluarga saya. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Saya baru saja menerima pesan dari keluarga saya, klan 7 laut Pu. Setelah mereka tiba di 6 laut, mereka merebut wilayah keluarga kami dan lebih dari selusin keluarga di sekitarnya dan telah membunuh keluarga kami yang sudah mengelilingi keluarga, dan sekarang banyak anggota klan saya sudah mati. Jack, ayo pergi, aku akan pulang bersamamu. Kata Omi. Terima kasih, Tuan. Wang Suewei menangis dan bersujud. Omi bisa saja mengirim salah satu anak buahnya untuk memperingatkan klan Pu baik-baik saja, tetapi sebaliknya, Omi memilih untuk secara pribadi menemani Wang Suewei kembali. Bukannya Omi sengaja, melainkan Omi tiba-tiba mengembangkan rasa krisis. Sekarang Omi masih berada di alam roh, keluarga-keluarga itu tidak berani berbuat apa-apa, dan suatu hari di masa depan, setelah Omi naik ke alam abadi, yang terkuat dari keluarga itu pasti akan menolak. Tang ekstrim gerbang baru saja didirikan, dan selain Omi yang terkuat, tidak banyak orang kuat yang tersisa, dan semua orang kuat setengah abadi gerbang ekstrim Tang hanya bertambah hingga beberapa lusin, dan kebanyakan dari mereka adalah setengah abadi. Dari 9 dinasti kekaisaran asli dari 6 laut. Setengah keabadian dari 9 dinasti kekaisaran besar itu pasti tidak bisa diandalkan, mereka tidak bisa begitu setia. Dan dinasti-dinasti kekaisaran abadi yang agung itu, jumlah gabungan setengah keabadian mereka lebih dari 500. Omi tidak ingin lengah, tetapi dia terkejut dengan pemikiran itu. Omi memperhitungkan bahwa dia akan melambung dalam beberapa ratus tahun, dan beberapa ratus tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi gerbang Tangji untuk mengolah beberapa orang kuat, dan kemudian, gerbang Tangji akan menunggu untuk dihancurkan. Karena itu, Omi harus merencanakan ke depan, dan tidak boleh berbelas kasih. Omi menceritakan pikirannya kepada Mukianji dan yang lainnya. Mukianji juga setuju.
Kalau begitu mari kita bunuh mereka semua, setidaknya setengah abadi yang kuat dari 5 keluarga itu. Jika tidak, gerbang Tangji hanya akan berkembang untuk sementara waktu, dan begitu Anda naik, gerbang Tangji akan menjadi seperti ayam yang lemah. Bahkan jika Anda berikan senjata sudo abadi kepada kami, itu masih akan menjadi pukulan yang menyedihkan. Bakat kami berbeda dari Anda dan api kecil pasti akan menjadi yang pertama naik, dan kami pasti harus bertahan di sini untuk waktu yang lama, jika bukan untuk sisa hidup kita. Kata Muqianji. Tatapan Omi dingin. Membunuh. Tidak perlu berbelas kasih. Hari itu, Omi menemani Wang Suewei dan kembali ke 6 laut. Wang Suewei sangat tersentuh. Dia berpikir bahwa Omi menemaninya karena begitu baik padanya. Wang Suewei sedikit salah paham di dalam apakah Omi memiliki arti untuknya, yang menyebabkan Wang Suewei selalu mencuri pandang. Sepanjang jalan Om, segera itu mencapai tempat dengan aura yang sangat buruk. 1916. Tuan, saya khawatir keluarga saya bukan lagi bagian dari keluarga saya sekarang. Omi bertanya, kemana keluargamu sekarang? Di Danau Kuzi. Ada danau di sini. Tidak mungkin ini Danau Kuzi. Ya, ini Danau Kuzi. Aku ingin memeriksa keluargaku dulu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua terbang di depan kami. Lelaki tua itu hanya berada di tahap ke-9 dari DVD. Beri hormat kepada kepala gerbang. Orang tua itu memberi hormat kepada Omi. Tidak perlu sopan, siapa kamu? Wang Suewei sedang sibuk, Tuan. Dia kakek saya dan orang terkuat di keluarga saya. Oh, kakek Wang Suewei sangat terkejut melihat pemilik pintu secara pribadi menemaninya kembali. Secara wajar, tidak bisa bagaimanapun juga itu hanya seorang murid bukan untuk secara pribadi menemaninya kembali ke tempat itu. Jangan salahkan kakek Wang Suewei untuk berpikir sebaliknya, orang normal akan berpikir seperti ini. Omi berkata, bagaimana kabar keluargamu sekarang? Mata Wang Bingbang penuh kebencian. Kembali ke gerbang master, keluargaku banyak yang mati, dan pukulan itu, ketika mereka datang ke tempat kami, mereka membunuh mereka dengan satu kata. Jika kami tidak segera mundur saat itu, saya takut kita semua akan memusnahkan klan kita. Wang Suewei sibuk berkata, kakek, jika mereka menginginkan tempat ini, mengapa kamu tidak memberikannya kepada mereka? Suewei, apakah menurutmu aku akan berani bertarung dengan mereka untuk itu? Yang harus mereka lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata untuk berguling dan kami akan segera membawa orang-orang kami pergi dan membiarkan mereka memiliki tempat ini. Kuncinya adalah mereka bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk berguling, mereka hanya membunuh ketika mereka sampai di sini. Omi mengamuk, mereka terlalu banyak, bahkan saya memberi mereka setidaknya 1 bulan untuk mengungsi, tetapi mereka baik, mereka langsung membunuh ketika mereka merebut tempat itu, bahkan tanpa sepatah kata pun untuk berguling, apalagi memberi Anda waktu untuk mundur. Hati Omi dingin, dia penyayang kepada orang lain, tetapi orang lain tidak akan berbelas kasih. Omi benar-benar terlalu penyayang sebelumnya. Di mana mereka sekarang? Tanya Don Zimmer. Ada di sini sepanjang jalan ke depan. Tidak hanya keluarga Wang kami, tetapi juga selusin keluarga di sekitar kami. Mereka membunuh sebagian besar dari mereka, dan mereka, klanku, telah membagi area yang luas di sekitar area ini menjadi milik mereka. Wilayahnya sendiri. Omi mendengus, satu hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka tidak berani pergi ke 9 cabang gerbang Tangci dan datang ke sini untuk merebut wilayah itu. Dengan master gerbang di sini, bagaimana mereka berani merebut wilayah gerbang Tangji? Mereka takut, mereka bahkan tidak berani pergi ke sana. Omi berkata, bagaimana jika suatu hari aku tidak di sini lagi? Mereka tidak akan berbalik melawanku. Pergi, bawa aku ke sana. Ya, Omi segera tiba di markas klan Wang sebelumnya, yang kini telah berubah menjadi markas klan Pu, dan ketika Omi tiba, klan Pu sedang berada di tengah proyek konstruksi besar-besaran. Omi berteriak, semua setengah abadi dari klan Pu keluarlah sebentar. Detik berikutnya, lebih dari 100 setengah dewa bergegas keluar, tetapi tentu saja, ada beberapa yang pemalu dan berhati-hati, menyelinap pergi untuk berjaga-jaga. Tuan Gerbang Tang, Anda telah mengantar kami ke 6 lautan, apalagi yang Anda inginkan? Kami telah tiba di 6 laut, dan kami tidak menyentuh wilayah gerbang Tangji, kami baru saja datang ke tempat terpencil ini. Mungkinkah Omi benar-benar ingin membuat kita punah? Patriark klan Pu masih terlihat sedih. Omi mendengus, jika aku ingin membuatmu punah, aku tidak akan memberimu. Kami punya waktu 1 bulan untuk mundur. Lalu apa tujuan kunjungan Tuan Tang hari ini? Omi mendengus, kenapa? Pertanyaan bagus, saya Omi, penyayang. Tidak hanya saya tidak memusnahkan Anda, tetapi saya juga memberi Anda cukup waktu untuk mundur. Tetapi Anda, saat Anda tiba di sini, Anda seperti bandit, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang awalnya tinggal di sini. Anda tidak peduli dengan orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya, dan segera setelah Anda melihat tempat ini, Anda pergi ke depan dan membunuh mereka. Dan juga membiarkan mereka tersesat tanpa mengatakan apa-apa. Bukankah begitu? Anda telah pergi terlalu jauh. Anda tidak berpikir, jika saya melakukan hal yang sama, maka keluarga Anda pasti sudah binasa di Seven Seas. Patriark klan Pu sibuk berkata, Tuan Tang, Anda tidak ingin bersikap lunak. Kami awalnya adalah keluarga yang tinggi dan perkasa di 7 laut, dan sekarang kami telah dibawa ke sudut terpencil dari 6 lautan, apalagi yang Anda inginkan? Langit sedang menonton, apakah benar-benar pantas bagi Anda untuk mendorong mereka ke kepunahan seperti ini? Keluarga kami sudah sangat menderita, tetapi Anda masih ingin datang dan bahkan ikut campur dalam masalah kecil seperti itu. Omi sangat marah karena mereka bahkan tidak bangun sedikit pun. Ini hanya bisa berarti bahwa di mata mereka, tidak ada belas kasihan sama sekali dan mereka bahkan tidak berpikir bahwa membunuh orang-orang yang awalnya tinggal di sini adalah masalah besar. Omi berkata, ini benar-benar bukan urusanku jika kamu membunuh orang-orang di sini, tetapi keluarga salah satu muridku sendiri ada di sini dan kamu membunuh sebagian besar klan mereka.
Ah, ini, wajah kepala klanku memutih. Omi berkata, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah, hari ini, kalian semua akan mati. Setelah mengatakan itu, Omi langsung bergerak. Boom. Setelah satu gerakan, ratusan setengah dewa, semuanya mati. Dan dengan kekuatan Omi, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari tubuh bayi mereka. Ah, di tanah, banyak orang dari klanku, jeritan terjadi. Omi tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klanku, dan karena mereka semua sangat mencibir dan percaya bahwa yang lemah tidak pantas untuk bertahan hidup, maka jangan salahkan Omi karena melakukan hal yang sama. Omi tidak melakukan satu atau lain hal, dari ketinggian di udara, setetes kekuatan air hitam jatuh. Boom. Tanah dalam radius puluhan ribu mil retak terbuka, dan kekuatan semacam ini yang cukup untuk mematahkan aliran laut benar-benar luar biasa. Omi tidak tahu berapa banyak Pu yang mati ketika kekuatannya turun, tapi kebanyakan dari mereka pasti mati atau terluka. Fiuk, seimbang. Kata Omi, dan Omi tidak berlebihan. Meskipun masih ada sebagian besar dari pukulan yang tersisa, Omi tidak membuat mereka semua punah. Inilah yang disebut tidak mengusir mereka semua. Sebelum Omi tidak membunuh salah satu dari mereka dan mengecewakan mereka, tidak disebut mengusir mereka semua karena Omi tidak membunuh mereka sama sekali. Kakek dan cucu Wang Suewei sangat berterima kasih, dan saat ini mereka sedang menonton dari jauh. Kakek Wang Suewei sibuk berkata, Suewei, apa yang terjadi? Master gerbang tampaknya, seperti, terlalu berlebihan untukmu kamu hanya penerusnya. Dia tidak perlu secara pribadi menemanimu kembali, dan juga, dia membunuh begitu banyak musuh untuk keluarga kita Kakek, aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan Tuan Gerbang. Wang Suewei menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tersipu. Di dalam Wang Suewei tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah Master Gerbang benar-benar memiliki arti khusus bagi saya? Sebenarnya, kakek nenek mereka sangat narsis. Omi hanya memikirkan beberapa krisis di masa depan yang akan membawa bencana ke gerbang Tangji di masa depan jika mereka tidak memusnahkan 5 bagian keluarga dan beberapa klan mereka sedikit sepenuhnya. Berbelas kasih kepada musuh sekarang akan kejam bagi Tang Gerbang Ji di masa depan, dan cara klanku datang ke 6 lautan membuat Omi merasa bahwa mereka tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali, tidak berpikir bahwa mereka akan berbelas kasih kepada gerbang Tangji di masa depan. Inilah alasannya mengapa Omi menemani Wang Suewei kembali. 1917. Omi tidak berhenti begitu saja setelah membunuh Puk karena Omi baru saja melihat beberapa ikan leaki, dan ketika Omi baru saja tiba, ikan leaki itu telah menyelinap terlebih dahulu. Omi segera menyusul dan kemudian membunuh mereka, tidak meninggalkan satupun ikan leaki. Setelah membunuh beberapa ikan leaki itu, Omi terbang kembali ke sisi Tuan dan cucu Wang Suewei. Terima kasih, Tuan Gerbang. Terima kasih Tuan. Baiklah, ini yang seharusnya aku lakukan. Kalian kembali ke rumahmu sendiri dulu, aku akan pergi melakukan sesuatu. Bagus. Omi berbalik dan terbang menjauh. Omi tiba di divisi pertama gerbang Tangci. Gerbang guru, apa yang kamu lakukan di sini? Menteri pertama sibuk menyambutnya. Omi bertanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarga-keluarga di 7 lautan itu? Tentu saja aku tahu, hari ini seluruh 6 lautan telah menyebar kemana-mana, tetapi meskipun keluarga mereka kuat dan memiliki puluhan dan ratusan setengah dewa, mereka tidak berani menabrak gerbang Tangji kita. Mereka tidak bahkan berani membuat musuh dari Gate Master. Omi mendengus itu karena aku masih di sini. Jika aku naik di masa depan, gerbang Tangji akan selesai. Aku baru saja memusnahkan semua setengah manusia dari klan Pu, dan sekarang aku akan pergi ke klan Nu, klan Yong, dan klan Fu untuk memusnahkan semua setengah keabadian keluarga mereka masing-masing sebelum masalah ini menyebar. Menteri pertama sibuk berkata, Gerbang Guru, sudah lama terlambat, saya tidak tahu mengapa Guru Gerbang memelihara harimau sebelumnya. Anda membawa saya untuk mencari tahu di mana keluarga-keluarga itu. Ya, Tuan Gerbang. Di bawah kepemimpinan Menteri pertama, Omi pergi ke klan Nu, klan Fu, dan klan Yong, dan memusnahkan semua setengah dewa dari ketiga keluarga itu, serta sebagian besar klan mereka. Meskipun Omi tidak mendorong mereka menuju kepunahan, dia juga tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menjadi kuat. Hampir sulit bagi keluarga-keluarga ini untuk bangkit saat ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu mengimbanginya. Kecepatan gerbang Tangci sehingga gerbang Tangci akan mampu menekan mereka. Fiu, Omi juga lega, dan juga menghilangkan ancaman bagi murid masa depan gerbang Tangji. Setelah melakukan semua ini, hanya 1 atau 2 hari yang telah berlalu. Omi tiba di keluarga Wang Suewei. Tuan, Anda kembali. Suewei, sudah hampir waktunya untuk kembali ke markas gerbang Tangji. Wang Suewei mengangguk. Hanya saja, Omi memandang Wang Suewei tetapi mengerutkan kening, karena Omi merasa Wang Suewei memiliki ekspresi yang aneh. Omi bertanya, Suewei, apa pendapatmu tentang tuanku yang datang ke 6 lautan untuk membantu keluargamu? Wang Suewei dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata, Suewei sangat berterima kasih kepada Master Gerbang. Jika Master Gerbang ingin Suewei melakukan sesuatu, Suewei tidak akan pernah menolak. Hati Omi terkejut, seperti yang diharapkan. Wang Suewei telah salah paham dengan Omi, tidak heran dia memiliki ekspresi seperti itu. Suewei, jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Suewei mengerti. Oh, saya tidak datang ke sini untuk membantu keluarga Anda sepenuhnya. Saya awalnya ingin melemahkan kekuatan keluarga itu untuk mencegah ancaman di masa depan ke gerbang Tangci. Oh, Wang Suewei sangat tenggelam dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa guru sangat baik padanya. Mungkinkah guru agak jahat padanya, menyebabkan dia dalam suasana hati yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Ke surga ke-9. Sekarang setelah Umi menjelaskannya, dia tiba-tiba sangat tersesat, dan ternyata dia merasa benar sendiri. Baiklah, Suewei, beritahu seseorang dari keluargamu, dan segera pergi.
Wang Suewei mengangguk dengan wajah kaku, lalu terbang kembali ke keluarganya. Omi melihat bahwa dia bahagia suatu saat dan ingin mencuri senyum. Saat berikutnya dia tersesat, dan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Apakah aku benar-benar menyenangkan wanita? Segera, Wang Suewei mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan terbang kembali ke sisi Omi. Ayo pergi. Omi membawa Wang Suewei bersamanya dan mulai kembali ke 7 lautan. Sepanjang jalan, Wang Suewei tidak berbicara. Suasana hatinya jatuh ke bawah dengan cara yang baik, membuatnya sedikit canggung. Suewei, mengapa kamu tiba-tiba dalam suasana hati yang rendah? Apakah kamu tidak dapat meninggalkan rumah? Tidak, di mana Suewei berani mencintai rumah? Wang Suewei sedang sibuk. Oh, Omi tertawa pahit tanpa berkata-kata. Mengapa dia harus bertanya dengan sadar? Kata cinta adalah yang paling berbahaya. Wang Suewei pasti jatuh cinta pada Omi. Awalnya penuh fantasi, tiba-tiba terputus dari harapan. Yang mengerti perasaan ini. Omi tiba-tiba menjadi jenius dan mengeluarkan cermin dunia depan itu. Suewei, apakah kamu percaya bahwa orang memiliki kehidupan lampau? Selfie percaya itu. Saya punya cermin di sini. Anda melihat ke dalamnya dan saya akan melihat apakah Anda memiliki kehidupan masa lalu. Cermin kehidupan lampau. Wang Suewei menatap cermin di tangan Omi. Ya, lihatlah. Wang Suewei perlahan mengambil bekas cermin dan melihatnya. Wang Suewei tidak percaya menutup mulut kecilnya. Tuan, siapa orang di cermin itu? Omi berkata, ini adalah kehidupanmu yang dulu. Ini, bagaimana ini mungkin, dan pakaian dan gaya rambutnya sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya berpakaian seperti ini sebelumnya. Wang Suewei terkejut. Omi juga membungkuk untuk melihat. Ketika Omi melihat Wang Suewei di cermin, Omi juga tercengang. Aku akan pergi. Mau tak mau Omi meledak. Wang Suewei di cermin mengenakan pakaian yang sangat modern, terutama jeans. Omi tidak tahu sudah berapa lama sejak dia melihat jeans. Orang yang tercermin di cermin, bukan hanya gambar kepala. Jika Anda berdiri jauh-jauh, seluruh citra tubuh ada di sana. Saat ini Wang Suewei berdiri beberapa meter jauhnya, jadi penyinaran adalah seluruh citra tubuh. Di cermin, Wang Suewei mengenakan jeans abu-abu, sangat menyanjung sosok membuat orang-orang memandangnya. Tuan, apakah Anda yakin ini adalah kehidupan saya sebelumnya? Mengapa dia sangat berbeda dari saya? Apakah Anda pernah melihatnya berpakaian seperti itu padanya? Wang Suewei sibuk menatap Omi. Omi berkata dengan getir, aku tidak tahu suasana hatiku saat ini. Tuan, apa maksudmu? Apakah kamu mengenalku di kehidupan lampau? Aduh, mungkin ini takdir. Tuan, jangan menjual dirimu pendek, katakan saja. Omi berkata, orang di cermin itu sedikit berhubungan denganku di kehidupanku sebelumnya. Aku masih ingat gerak-gerik dan senyumnya. Dia sangat cantik. Sekali waktu aku mengintip dia mandi, kami tidak menyeberang jalan. Siapa dia? Omi berkata, ini rumit, semacam teman. Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah temanmu. Ini. Wang Suewei semua bertanya-tanya apakah Omi berbohong padanya. Semuanya adalah satu set gelembung. Bahkan cermin sebelumnya adalah satu set. Namun, Wang Suewei senang di dalam apakah itu satu set atau tidak. Omi berkata, namanya Murong Guo Guo. Beberapa orang juga memanggilnya Murong Guo Guo. 1918. Murong Guo Guo, kenapa aku tidak merasa terkesan sama sekali? Kata Wang Suewei sambil menggaruk kepalanya. Oh, mengatakan itu adalah kehidupan masa lalu, tetapi sebenarnya itu adalah dua orang. Pada saat itu, Omi memperhatikan bahwa cermin kehidupan masa lalu tiba-tiba berkedip dan bersinar dengan cahaya biru. Kenapa kedip-kedip? Bingung, Omi langsung menghampiri cermin dan meraih bekas cermin di tangannya. Saat itu, Omi tiba-tiba merasakan sebuah pesan terkirim ke otaknya. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin memilih untuk mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu Anda? Omi kaget karena mantan cermin itu mengirimkan pesan seperti itu kepada Omi. Apa maksudmu, mengembalikan ingatan kehidupan masa lalumu? Mungkinkah cermin kehidupan masa lalu ini berfungsi untuk mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu seseorang? Tidak mungkin. Omi kaget. Sebelum Omi belajar begitu lama, dia tidak mempelajari fungsi apa yang dimiliki cermin kehidupan masa lalu ini. Dia mengira itu bisa berubah menjadi harta sihir yang kuat, tak terkalahkan dalam pertempuran dan sebagainya. Tetapi sekarang tampaknya cermin kehidupan masa lalu ini bukanlah harta sihir ofensif atau defensif. Itu hanya cermin kehidupan masa lalu. Tidak hanya bisa menyinari penampilan kehidupan masa lalu, fungsi utamanya adalah mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu. Tubuh Omi gemetar. Ini bukan masalah kecil. Omi, Tang Huan, Mo Yuyan, semuanya memiliki kehidupan masa lalu, serta Wang Suewei saat ini. Tuan, ada apa? Wang Suewei sibuk bertanya. Suewei, saya baru saja merasakan pesan yang dikirimkan kepada saya dari cermin kehidupan masa lalu saya. Dia bertanya apakah saya ingin mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu saya. Tidak. Selfie, aku dalam suasana hati yang rumit. Mengapa? Pikirkan. Jika Anda mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu Anda, itu pasti akan menyebabkan gangguan dalam hidup Anda. Anda tidak tahu apakah Anda adalah orang Anda sekarang atau orang Anda di kehidupan masa lalu Anda. Wang Suewei berkata, ini tidak terlalu serius karena seseorang memiliki kehidupan masa lalu, itu berarti bahwa tidak peduli apakah itu kehidupan masa lalu atau kehidupan ini, itu masih kamu Suewei, jadi, kamu bersedia mengembalikan ingatan masa lalumu. Aku akan mencobanya jika kamu mau, tapi jangan menyesal. Aku akan memikirkannya sedikit lagi. Wang Suewei juga ragu-ragu, dia juga takut menjadi orang lain. Tetapi yang paling penting, jika dia menjalani kehidupan yang menyedihkan di kehidupan sebelumnya, bukankah dia akan harus mengingat kehidupan yang menyedihkan dalam hidup ini? Itu sudah masalah 8 batang, jadi mengapa dia harus mengingat pengalaman tidak penting itu?
Wang Suewei bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar mengenal saya dari kehidupan masa lalu Anda? Tentu saja, mengapa aku berbohong padamu? Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya di kehidupanku sebelumnya? Kenapa kamu bertanya? Aku harus tahu kalau hubungannya buruk, dan aku tidak ingin mengganggu hadiahku. Hubungan buruk pertama yang Anda miliki di kehidupan sebelumnya, Anda adalah tunangan sepupu keluarga saya, dan saya adalah seorang grifter pada saat itu. Apa itu grifter? Oh, itu sampah keluarga, tidak berguna. Sepupuku, di sisi lain, adalah jenius keluarga, dan kamu adalah wanita jenius dari keluarga lain. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga, dan kemudian kedua keluarga menikah. Sangat cantik, sebagai grifter, saya sangat cemburu, sekali, saya tidak bisa tidak mengintip mandi Anda. Setelah itu, saya hampir tidak dibunuh oleh Anda dan sepupu saya diusir dari keluarga. Nanti ya, saya bangkit, membuntuti sepupu saya dan Anda, saya tidak tahu berapa banyak jalan, keberadaan yang tidak dapat Anda lihat. Tidak banyak interaksi setelah itu. Lalu di kehidupanku sebelumnya, apa kesannya padamu setelah itu? Bagaimana saya tahu? Jika Anda benar-benar ingin tahu, mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu Anda tidak akan membuatnya jelas. Aku, Wang Suewei ragu-ragu sejenak, lalu menggigit giginya. Oke, saya akan sembuh. Kamu benar-benar ingin siap. Ya, aku sudah menemukannya. Kalau begitu, aku akan mencoba cara kerjanya. Omi menggenggam bekas cermin di tangannya, dan sebuah pesan dikirim ke otaknya. Omi dengan cepat mengerti dan berkata, Suewei, kamu sekarang menyinari cermin dan kemudian memegang cermin di tanganmu. Bagus. Wang Suewei dengan murung melakukan apa yang diperintahkan. Apakah Anda merasakan getaran seperti senatan listrik? Di sana. Bagus, sekarang kamu berkata pada cermin, aku ingin mengembalikan ingatan kehidupan lampau. Dan setelah memulihkan ingatan kehidupan lampau, otakmu, menurut urutan kronologis, akan memproses kembali ingatanmu. Dengan kata lain, setelah memulihkan ingatanmu, kenangan kehidupan masa lalu, pikiran Anda akan menjadi kehidupan masa lalu. Pola pikir, apa maksudmu? Dengan kata lain, ingatan tentang kehidupan Anda sebelumnya mendominasi, dan kepribadian, suasana hati, dan pandangan dunia Anda semuanya menjadi kehidupan Anda sebelumnya, sedangkan kehidupan ini, karena ingatan setelah perubahan, menjadi ingatan sekunder Anda. Ah, karakter dan suasana hati semuanya menjadi kehidupan lampau, maka bukankah itu sama dengan jika aku kembali ke kehidupan sebelumnya? Benar, jadi kamu harus memikirkannya. Aku, Wang Suewei ragu-ragu lagi. Ini juga tidak berdaya, itulah sebabnya Omi tidak berani mengembalikan ingatan kehidupan masa lalunya. Omi telah belajar dari Biman bahwa kehidupan sebelumnya adalah brengsek, dan pasti akan buruk jika kepribadian, suasana hati, dan bahkan perasaannya terhadap karakter di sekitarnya menjadi seperti kehidupan sebelumnya. Tentu saja, kamu masih memiliki ingatan tentang kehidupan ini, jadi tidak mungkin untuk mengubahmu sepenuhnya menjadi kehidupan sebelumnya. Setelah itu juga kamu sendiri bagaimana menyesuaikan diri. Aku tidak berpikir bahwa cermin sebelumnya memiliki sifat seperti itu. Kemampuan hebat untuk mengubah Anda menjadi orang lain, kuncinya tetap bagaimana Anda menyesuaikan diri. Oke, kalau begitu aku akan sembuh. Wang Suewei menggigit giginya. Kemudian, Wang Suewei meraih bekas cermin dan berkata dalam hatinya, saya ingin memulihkan ingatan kehidupan masa lalu saya. Beberapa detik kemudian, tubuh Wang Suewei bergetar seperti tersengat listrik. Beberapa menit kemudian, getaran itu berakhir. Wang Suewei membuka matanya. Omi sibuk bertanya, bagaimana? Mata Wang Suewei menatap Omi dengan bingung. Katakan, bagaimana? Mata Wang Suewei sangat terkejut, dan dia melihat sekeliling dengan panik. Ah, apa yang terjadi? Bagaimana aku masih hidup? Kata Wang Suewei dengan sangat terkejut. Omi terkejut, tidak tahu mengapa Wang Suewei memiliki ekspresi seperti itu. Suewei, kamu baik-baik saja, jangan menakutiku. Omi, Wang Suewei menatap Omi lagi, dan setelah beberapa detik, Wang Suewei berkata tidak percaya, kamu Omi. Omi menyentuh dahinya, lalu bertanya, ya, saya Omi, Murong Guo, lama tidak bertemu. Omi, apakah kamu yang menyelamatkan hidupku? Wang Suewei sibuk bertanya. Ini, sulit untuk dikatakan, ini sangat rumit, ngomong-ngomong, kenapa kamu bilang kamu mati? Saya harus mati. Saya belum kembali ke keluarga saya setelah lulus dari Akademi Seni Bela Diri. Seorang pria kuat menangkap saya. Tidak mungkin saya bisa hidup. Dan sebelum saya mati, saya masih ingat mereka mengatakan bahwa seseorang akan gunakan identitasku untuk terus hidup dan biarkan aku mati dengan tenang. Wang Suewei Dao. Omi berteriak dalam hatinya. Selesai, saya tidak tahu apakah itu kesalahan operasional. Tetapi Wang Suewei memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya. Tetapi kehilangan ingatan kehidupan ini. 1919. Omi berkata, jadi, kamu meninggal tak lama setelah lulus dari Pulau Wulin saat itu. Ya, saya tidak ingat apa-apa setelah itu, dan kemudian saya tiba-tiba membuka mata saya dan semua yang saya lihat ada di sini, dan Anda. Oh, Don Omi sedikit tertekan, bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ngomong-ngomong, Don Omi, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Dan di mana tempat ini? Omi berkata, masalah ini benar-benar cerita yang panjang. Hati Omi rumit, dia tidak tahu apakah benar atau salah mendorong Wang Suewei untuk memulihkan ingatan masa lalunya. Sekarang setelah ingatan tentang kehidupan ini hilang, seolah-olah Wang Suewei sudah mati, dan Omi tertekan di dalam. Omi, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Aku ingin tahu di mana tempat ini, aku ingin pulang. Kata Murong Guo. Untuk saat ini, dia memanggilnya Murong Guo. Murong Guo, hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan, izinkan saya memberitahu Anda ini. Sudah ratusan tahun sekarang, dan dunia tempat kita berada pada awalnya benar-benar berbeda.
Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan ini kepada Anda. Saat ini, apa yang terjadi? Kenapa aku terbangun di sini? Sebenarnya, kamu tidak bangun di sini. Kamu mati. Dan ketika kamu mati, jiwamu terlahir kembali, dan kamu memiliki kehidupan baru di dunia roh. Murong Guo Guo adalah kehidupan masa lalumu. Namamu dalam kehidupan ini adalah Wang Suiwei, dan Anda adalah penerus saya. Saya kebetulan mendapatkan cermin kehidupan masa lalu, dan secara kebetulan saya mengetahui bahwa cermin kehidupan masa lalu dapat mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu Anda, jadi saya mengembalikannya kepada Anda. Namun, apa yang saya tidak menyangka bahwa ingatan kehidupan masa lalu Anda dipulihkan, tetapi ingatan kehidupan ini, untuk beberapa alasan, tampaknya hilang. Cermin kehidupan masa lalu juga. Murong Guo Guo menatap Omi tidak percaya. Omi dengan santai menggambar cermin di kekosongan, menggambar cermin yang bisa memantulkan, tapi tentu saja, itu adalah cermin biasa yang dibentuk menggunakan udara. Lihat saja penampilanmu saat ini. Murong Guo Guo melihatnya dan terkejut. Siapa ini? Ini bukan aku, bagaimana aku bisa terlihat seperti ini? Ya, ini adalah kamu di kehidupan ini. Kamu terlihat sangat berbeda di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang sama adalah kamu tetap cantik terlepas dari kehidupan sebelumnya. Omi, jangan menakutiku, apa aku benar-benar mati? Ya, kamu benar-benar mati. Kamu telah datang ke kehidupan ini, dan kamu secara alami mati di kehidupan sebelumnya. Kamu sekarang hanya memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalumu. Selesai, lalu keluargaku mereka. Sejujurnya, terlalu banyak yang telah terjadi di dunia sejak kamu meninggal di kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa kata, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Murong Guo Guo berkata, Omi, bisakah kamu berbicara denganku? Aku benar-benar ingin tahu. Oh, ayo kita jalan-jalan dan bicara kalau begitu. Berjalan. Itu di udara. Pada saat itu, tubuh Murong Guo Guo jatuh, seolah-olah tiba-tiba tidak akan terbang. Oh, ingatanmu saat ini adalah Murong Guo Guo. Kamu tidak menyadarinya sekarang. Tetapi sekarang setelah kamu menyadarinya, keadaan tubuhmu segera kembali ke kehidupan sebelumnya, dan tubuhmu secara alami lupa cara terbang. Cepat selamatkan aku. Murong Guo Guo dengan putus asa jatuh ke tanah. Omi bergegas turun dan memeluknya. Lebih baik jika aku memelukmu. Terima kasih. Omi berkata ketika dia pergi ke Seven Seas ketika kamu mati di kehidupanmu sebelumnya, kurasa aku belum menjadi pria yang kuat. Murong Guo Guo berkata, saat terakhir kali aku mengetahui tentangmu, tampaknya kamu dinilai menjadi bakat kekaisaran dan memasuki kota Wangjing, dan bahwa keluarga Huo tidak berhasil membunuhmu, tetapi kamu malah membunuh 2 dari mereka. Ahli. Oh, cerita yang sangat jauh. Omi tersenyum pahit, sekarang rasanya sudah lama sekali. Omi berkata, aku akan mengatakannya, nanti, aku terus menjadi lebih kuat dan menjadi orang terkuat di seluruh dunia. Hanya satu kalimat. Ya, satu kalimat bisa menyimpulkannya, jadi mengapa harus membahas begitu banyak detail? Oh, setelah saya menjadi orang terkuat di dunia, saya datang ke dunia paralel lain. Saya terus melatih seni bela diri, melangkah ke alam leluhur, alam persatuan, kembali ke leluhur saya, lalu menghancurkan kekosongan dan datang ke dunia spiritual. Di dunia roh, saya mulai menumbuhkan keabadian lagi, dari tahap pemurnian ki yang paling lemah, pembukaan cahaya, penerangan hati, penyembuhan roh, masa bayi, keluar dari tubuh, penggabungan, pemisahan, mahayana, hingga sekarang untuk melewati tahap kelima dari perampokan. Memiliki duniaku sendiri di dunia roh. Beginilah seluruh hidupku. Betapa singkatnya lebih sederhana adalah yang terbaik. Mari kita bicara tentang Anda. Saya lebih suka mengenang masa lalu dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saya. Kata Omi dengan sedikit sedih, karena ada orang dan hal di masa lalu yang tidak bisa Omi lupakan, dan setiap kali dia mengingatnya, ada rasa sakit yang samar di dalam. Kamu dan aku tidak banyak berinteraksi di masa lalu. Ya, memang benar kami tidak banyak berinteraksi, kami hanya bertemu beberapa kali di Akademi Seni Bela Diri, dan kalian pada awalnya meremehkanku. Oh, itu hanya di awal, tapi kemudian kamu bahkan tidak terlalu menatapku, keluargaku benar-benar menyesalinya nanti. Kamu dan Tang Zhenghao, bukankah kamu cukup baik? Tang Zhenghao adalah sepupu Omi di keluarga Tang saat itu. Kemudian, ketika kamu menjadi kuat, keluargaku pergi ke keluargamu untuk bertukar pernikahan. Apa? Pertukaran pernikahan? Hanya saja keluargaku ingin Tang Zhenghao menggantikanmu, jadi aku bisa menikahimu. Omi merasa lucu, tapi Omi tidak tahu tentang hal itu karena Omi sama sekali tidak memperhatikan keluarga Tang itu. Sayangnya, pertukaran pernikahan tidak berhasil. Keluarga Anda mengatakan bahwa Anda sudah berhenti peduli tentang keluarga itu dan bahkan tidak melihat keluarga Tang, dan bahwa semua orang tua dan kerabat Anda dalam keluarga telah terbunuh oleh keluarga Huo dan telah berpisah dari keluarga Tang. Itu, Murong Guo Guo berkata, sebenarnya, saya sangat senang sampai tidak bisa tidur ketika mendengar tentang pertukaran pernikahan, tetapi saya sedih ketika mendengar bahwa itu gagal setelah itu. Jadi, kamu ingin menikah denganku? Tentu saja, meskipun kamu tidak mengetahuinya, sebenarnya, saat itu di Akademi Bela Diri, sejak kamu menjadi terkenal di seluruh sekolah dan mengalahkan murid-murid keluarga pelindung pulau itu, aku memiliki cinta rahasia untukmu. Kamu, sayangnya, bahkan tidak melihatku secara langsung atau bahkan tidak memikirkan keberadaanku. Itu karena kamu sadar diri, bagaimana mungkin aku menyukaimu saat itu. Tapi aku semakin menyukaimu, aku diam-diam mencintaimu sehingga aku tidak bisa menahan diri, dan bahkan ketika aku akan mati, apa yang aku pikirkan di kepalaku adalah kamu. Murong Guo Guo tertawa pahit. Omi berkata, Wang Suiwei sangat ingin memulihkan ingatan masa lalunya, saya khawatir yang dia butuhkan adalah jawaban Anda. Apakah aku juga menyukaimu dalam hidup ini? Tanya Mugu.
Bagaimana menurutmu? Dengan pria sebaik aku tidak bisa menemukan wanita di seluruh alam semesta yang tidak menyukaiku. Kamu sangat narsis. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak tapi tentu saja, Omi bergurau. 1920. Omi membawa Murong Guo kembali ke markas gerbang Tangji, tetapi Muqianji dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah Murong Guo. Tentu saja, Muqianji juga tidak tahu, dan saya khawatir tidak ada yang tahu. Di sini mengenal Murong Guo kecuali Omi sendiri. Omi kembali begitu cepat. Ya, sangat sederhana untuk memusnahkan setengah keabadian dari keluarga itu. Apakah mereka semua memusnahkan? Termasuk mantan setengah abadi dari klan Ismian. Semuanya hilang, tidak ada satupun ikan yang bocor, dan bahkan jika ada itu tidak akan menimbulkan gelombang. Itu bagus. Murong Guo bertanya, Omi, dia istriku, Muqianji. Ah, Muqianji terkejut, Wang Suewei dia kehilangan ingatannya. Omi menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana tentang masalah ini. Dia tidak dihitung sebagai Wang Suewei saat ini. Dia adalah Murong Guo, kehidupan masa lalu Wang Suewei. Karena penasaran, aku meminta Wang Suewei untuk melihatnya. Cermin kehidupan masa lalu, dan ternyata kehidupan masa lalunya adalah orang yang sudah meninggal yang pernah saya kenal di dunia fana. Yang tidak saya duga adalah saya mendapat petunjuk dari cermin kehidupan masa lalu dan dapat memilih untuk mengembalikan kehidupan masa lalunya jadi, Wang Suewei memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak tahu langkah mana yang salah, dan ingatan Wang Suewei dari kehidupan ini telah hilang. Ah, cermin kehidupan masa lalumu dapat mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu. Ya, kalau begitu, bukankah kamu juga bisa memulihkan ingatan tentang kehidupan masa lalumu? Omi menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin melakukan itu, memulihkan ingatan masa laluku akan berdampak besar padaku sekarang, dan bahkan akan membuatku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, kalian semua tahu bajingan macam apa aku ada di kehidupanku sebelumnya. Muqianji berkata, tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang fakta bahwa Anda adalah seorang yang abadi di kehidupan masa lalu Anda, seseorang yang dianggap sedikit memiliki latar belakang di dunia abadi? Jika Anda dapat memulihkan ingatan Anda tentang kehidupan masa lalu Anda, setidaknya, Anda sekarang sangat menguntungkan. Bahkan, Anda dapat menerobos dan naik hanya dalam 1 dekade atau lebih. Omi kaget tapi Omi ini tidak memikirkannya. Ini, Omi, bagaimana kamu mengukur terserah kamu? Muqianji sangat benar, Omi memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Dengan pengetahuan tentang keabadian di kehidupan masa lalunya, terobosan Omi akan sangat cepat. Sekali lagi, visi kehidupan masa lalunya benar-benar berbeda dari visinya saat ini. Bahkan jika Omi adalah seorang pria di kehidupan masa lalunya dan tidak terlalu sukses tetapi dia belum makan daging babi dan pernah melihat babi berlari. Masalah ini perlu ditanggapi dengan sangat hati-hati. Jika tidak, aku akan menjadi seseorang yang tidak mengenal kalian dan itu sudah berakhir. Tidak bisakah kita memiliki kedua kenangan itu? Secara teoritis tetapi Wang Suewei baru saja gagal, dan saya tidak tahu bagaimana mengoperasikannya untuk berhasil kecuali saya diizinkan untuk mengujinya berkali-kali dengan orang lain. Tetapi siapa yang mau membiarkan saya mengujinya? Tepat pada saat ini, seseorang tidak jauh berteriak, aku bersedia. Ketika Omi melihat itu tidak lain adalah Tang Huan. Aku juga bersedia. Orang lain berteriak, itu justru Mo Yuyan. Mo Yuyan berkata, saya tidak keberatan sepenuhnya berubah menjadi orang itu dari kehidupan saya sebelumnya. Sebaliknya, jika saya berubah menjadi orang itu dari kehidupan saya sebelumnya, saya bahkan mungkin lebih akrab dengan Anda. Omi dengan tegas berkata, tidak, Yuyan. Jika kamu benar-benar menjadi Wei Sakura, maka bagiku, aku akan kehilangan Mo Yuyan. Sekarang kita telah bersama begitu lama, identitas kita sebagai Mo Yuyan sudah memiliki perasaan, aku tidak ingin kehilangan orang lain. Kecuali kenangan dari kedua kehidupan itu ada, aku tidak akan pernah mengizinkannya, dan Wang Suewei telah membuatku menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Omi menatap Murong Guo. Omi berkata, Murong Guo, jangan salah paham. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, Wang Suewei adalah muridmu. Baiklah, kamu ikut denganku, aku pikir aku akan terus mempelajari cermin kehidupan masa lalu darimu dan melihat apakah aku bisa mendapatkan ingatanmu dari kehidupan ini kembali. Bagus. Murong Guo mengikuti Omi ke istana Omi, sisanya tidak ikut mengganggunya. Omi menutup pintu, dia harus meneliti bagaimana memulihkan ingatan dua masa hidupnya. Jika berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi Omi juga. Omi mengeluarkan cermin kehidupan masa lalunya dan meminta Murong Guo untuk tetap bekerja sama. 3 hari kemudian, menguasai. Aha, Suewei, kamu telah kembali. Tuan, ada apa dengan saya? Saya merasa ada kekosongan dalam ingatan saya. Kata Wang Suewei. Alis Omi berkerut buah. Guru, buahnya siapa? Omi menamparkan kepalanya dengan depresi. Sial, memulihkan ingatan kehidupan ini, dan kehilangan yang sebelumnya. Tuan, apa maksudmu? Suewei, apakah kamu ingat terakhir kali di 6 laut ketika aku membantumu memulihkan ingatan masa lalumu? Ya, aku tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Setelah itu ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu kembali, tetapi ingatan tentang kehidupan ini hilang lagi. Aku telah terus-menerus meneliti apa yang harus dilakukan dengannya selama beberapa hari terakhir, tetapi sekarang aku telah mencoba lagi, dan ingatan itu kehidupan masa laluku telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru, saya masih tidak ingin memulihkannya, itu membuat saya sedikit takut. Takut apa? Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mengingat siapa saya sekarang, rasanya saya sudah mati sekarang. Suewei, kamu tidak bisa menyerah pada kesuksesanmu sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan berhasil. Tuan, saya tidak mau lagi. Wang Suewei, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan tegas.
Omi tertekan, apa yang harus dilakukan jika Wang Suewei tidak mau bekerja sama? Suewei, kamu tidak terlalu mempercayai tuanku. Tuan, saya benar-benar takut bahwa saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya telah mendapatkan kembali ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya. Tetapi saya yakin saya tidak tahu apa-apa sekarang. Saya merasa seperti saya bahkan bukan orang yang sama dengan saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak ingin menjadi buah apapun. Omi berkata, Suewei, saya juga memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu saya, dan saya adalah seorang abadi di kehidupan masa lalu saya, dan saya juga ingin memulihkan ingatan kehidupan masa lalu saya, tetapi saya takut menjadi seperti Anda, jadi saya harus bereksperimen. Padamu. Ah, Wang Suewei pahit jadi dia bereksperimen padanya. Suewei, kamu sudah memulai, jadi jadilah orang baik dan lakukan itu sebagai bantuan untuk tuanmu. Kalau begitu, guru harus membiarkan saya memulihkan ingatan saya dari kehidupan ini di masa depan. Jangan khawatir, saya berjanji, untuk guru. Wang Suewei tidak punya pilihan selain berjanji. Untuk mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu, ini harus disetujui oleh orang dari jiwa, jika tidak maka tidak sah. Omi melanjutkan penelitiannya. Beberapa hari kemudian, Omi mencoba lagi, dan hasilnya berubah kembali menjadi murong guo-guo. Omi, apakah itu berhasil? Alis Omi berkerut, apakah kamu murong guo-guo atau Wang Suewei sekarang? Aku buahnya. Ini dia, gagal, Jack, bagaimana kamu ingin berhasil? Omi menamparkan dinding dengan depresi. Murong guo-guo berkata, Omi, aku merasa seperti kekurangan ingatan selama beberapa hari. Apakah tubuh ini beberapa hari yang lalu yang memulihkan ingatanku dalam hidup ini? Benar, bersambung.